Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Associate Profesor Dr. Fitri Raffianti SHI MH selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Hukum. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal bab 1 saya dengan judul Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Desa Mulyorejo menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Remaja merupakan salah satu tabungan bangsa dan sangat dinanti oleh tokoh proklamator sebagai generasi penerus yang berperan dalam membangun bangsa dan negara. Remaja memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih baik serta berakhlak mulia di dalam sosial masyarakat. Salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan memiliki peranan strategis yang memiliki kedudukan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa di tengah kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya, remaja merupakan warisan terpenting yang nantinya menentukan peradaban masyarakat di masa yang akan datang, dan juga remaja memerlukan bimbingan atau sosialisasi dalam menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya guna memiliki prinsip yang teguh serta laras dan seimbang serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga Indonesia yang memiliki manfaat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Desa Mulyorejo sebagai contoh yang merupakan wilayah hukum Polsek Sunggal dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi serta berada pada lokasi yang strategis, yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi antar daerah dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian, industri, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya, sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah kehidupan masyarakat, khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan remaja. B. Rumusan masalah. Dari uraian dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja? 2. Bagaimana upaya kepala desa yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika pada remaja? 3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak remaja yang menyalahgunakan narkotika di Desa Mulyorejo? C. Tujuan penelitian. Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan dapat mencapai adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan remaja. 2. Untuk mengetahui upaya kepala desa yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika di remaja. 3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak remaja yang menyalahgunakan narkotika di Desa Mulyorejo. D. Manfaat penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat, yaitu manfaat teoristis, manfaat akademis, manfaat praktis yang dapat diterima. Adapun manfaat-manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Manfaat teoristis. Manfaat praktis dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan peningkatan mutu ilmu pengetahuan khususnya dalam penyalahgunaan narkotika pada remaja. 2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum dan menambah wacana maupun wawasan pada masyarakat, serta memberikan bagi pemikiran dan tenaga dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Desa Mulyorejo, khususnya wilayah kepolisian sektor Sunggal, dan dapat juga dijadikan suatu pandangan atau langkah ke depan yang positif agar dapat mengetahui faktor-faktor penyebab dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Keaslian penelitian. Setelah diselusuri oleh peneliti bahwa judul ini sudah dilakukan peneliti sebelumnya. Penulis-penulis tersebut antara lain: 1. Nama Awaludin Dzulkarnain, Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Judul skripsi: Studi Fenomena Terhadap Kalangan Remaja Penyalahgunaan Narkoba di Perumnas WK Kota Parepare. A. Rumusan masalah. 1. Bagaimana simbol pemuda dalam melakukan penyalahgunaan narkoba di Perumnas WK Kota Parepare? 2. Bagaimana makna narkoba bagi remaja di Perumnas WK Kota Parepare? 3. Bagaimana motivasi yang mempengaruhi dan mendorong remaja melakukan penyalahgunaan narkoba di Perumnas WK Kota Parepare? B. Kesimpulan. Pada umumnya, remaja di Perumnas WK Kota Parepare ini melakukan tindakan menyimpang dikarenakan kurangnya perhatian dari kedua orang tua. Tidak lengkapnya anggota keluarga seperti ditinggal salah satu orang tuanya. Keluarga memiliki peran penting dalam pemenuhan psikologis anak. Mereka yang usia masih sangat rentan mudah terpengaruh hal-hal negatif di luar lingkungan rumah mereka. F. Tinjauan pustaka. Tinjauan yuridis berasal dari kata tinjauan, dan yuridis tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran an menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami pandangan, pendapat, sudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya. Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridis, yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui oleh pemerintah
Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah di mana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar tersebut bisa dikenakan hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau di mata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. G. Metode penelitian. 1. Sifat penelitian. Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal yang tertentu. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan, menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif, seseorang peneliti sudah sering melakukan teori-teori, mungkin juga hipotesa-hipotesa. 2. Jenis penelitian. Jenis penelitian pada proposal ini adalah yuridis normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan normatif yakni metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan dengan meneliti terhadap kaidah hukum dalam perundangan-undangan, jurisprudensi, dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undang atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. H. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut. Bab 1. Pendahuluan. Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan penulisan, kegunaan penelitian, metode penulisan, sistematika penulisan. Sekian dari presentasi proposal bab 1 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.